Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasudin, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Jam. terima kasih atas waktunya. Tentunya selamat siang. Bagaimana perasaan Pak Kasudin hari ini? Alhamdulillah, Pak saya Iwan senang. juga dalam keadaan baik? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat Pak. Oke. Pada hari ini Pak Kasudin akan berperan menjadi coach dan nanti Pak Iwan sebagai coachee. Saya akan mengingatkan kepada Pak Kasudin, jangan lupa nanti ada 3 kompetensi inti yang harus dilaksanakan sebagai seorang coach, yaitu present kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa. Dan nantinya Pak Kasudin juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Iwan agar kemampuan dari Pak Iwan bisa tergali dengan baik. Untuk itu, silahkan kepada Pak Kasudin untuk memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Ajat. Mari Pak Iwan kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak Iwan hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Alhamdulillah. Semoga Pak Iwan tetap selalu sehat dan semangat ya. Pak Insya Allah Pak. Iwan, sebagaimana yang telah kita obrolkan kemarin, bahwa hari ini adalah agenda kita melaksanakan coaching dalam rangka menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Iwan. Kemudian kita nanti bersama-sama mencoba mencari solusinya. Benar seperti itu ya Pak Iwan ya? Betul Pak. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi Pak Iwan. Baik Pak Iwan, silakan kira-kira Pak Iwan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Pak Iwan yang dihadapi yang ingin dibicarakan pada hari ini. Betul Pak, saya pengen alhamdulillah sudah ketemu dengan Pak Kasudin. Ada tujuannya Pak. Ya, yang pertama itu saya ingin menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan pembelajaran yang sedang saya hadapi di kelas Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Berarti Pak Iwan menghadapi masalah pembelajaran di kelas. Seperti apa itu Pak permasalahan spesifiknya? Baik, bisa saya ceritakan di sini Pak. Permasalahannya yaitu ketika saya sedang mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelas atau sedang mengajar, ada beberapa siswa saya yang tidak bisa konsentrasi Pak di dalam Oh, pembelajarannya. ya berarti masalah konsentrasi siswa Pak ya. Silakan bisa Betul Pak. dilanjutkan Pak. Ya, jadi ketika saya sedang mengajar, ada 3-4 orang siswa saya ini yang tidak memperhatikan penjelasan dari saya Pak. Dia lebih enak sendiri dengan kegiatannya masing-masing, sehingga ada beberapa teman atau rekan semejanya yang merasa terganggu Pak dengan kelakuan dari Oh, temannya tersebut Pak. Seperti itu Pak. oh, berarti salah satu dampaknya tadi sudah disebutkan Pak ya, yaitu siswanya terganggu. Nah, adakah dampak Betul Pak. lain kira-kira dari kurang konsentrasinya siswa mengikuti pembelajaran itu Pak? Dampak yang lain Eh, terhadap pembelajarannya Pak? Tentu Pak ada. Dampak pembelajarannya yaitu ketika saya mengadakan assessment as learning, ketika bertanya kepada siswa tersebut tentunya tidak bisa menjelaskan materi apa yang telah saya sampaikan tersebut Pak. Artinya dari sisi Oh, pembelajaran tidak terserap dengan baik kepada siswa tersebut karena kehilangan konsentrasi dalam pembelajaran tadi Pak.
Oh, berarti dampaknya adalah ke hasil pembelajaran siswanya, Pak, ya? Nah, dari permasalahan yang dihadapi, yang intinya adalah konsentrasi itu, Pak, Betul, Pak. kira-kira Pak Iwan bisa menemukan tidak, Pak, penyebab utamanya siswa itu tidak bisa konsentrasi, Pak? Dari beberapa pengamatan saya, ada beberapa sih, Pak, bisa dikatakan penyebabnya mungkin, Pak, ya. Yang Iya. pertama, siswa ini asik dengan dunia sendiri mungkin karena, dirasa materinya tidak menyenangkan bagi dia. Oke, faktor materi yang pertama, Pak, ya. Oke. Selanjutnya, Yang kedua juga mungkin karena faktor siswanya itu sendiri, Pak. Karena di tiap mata pelajaran itu, muatan pelajaran itu, ya hanya siswa itu saja, Pak, yang hampir kehilangan konsentrasi dalam pembelajaran, Pak. Yang ketiga, mungkin pada saat itu juga saya tidak menggunakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi tersebut, Pak. oh, berarti Pak Iwan telah menemukan penyebabnya ya, bahwa Betul, ada yang memang berangkat dari Pak Iwan sebagai pengajar yang tidak menggunakan media, kemudian ada juga yang berangkat dari siswa ya, Pak. betul, Nah, Pak. kira-kira dari penyebab-penyebab permasalahan tersebut, Pak Iwan ada tidak, Pak? Bisa tidak menemukan yang menurut Pak Iwan nih cara efektif sebagai solusinya, Pak? Dari ketiga indikator penyebab tadi, Pak, mungkin saya lebih condong ke ini, Pak, penggunaan media pembelajaran. Jadi saya Oh, kira dengan penggunaan media pembelajaran akan menarik perhatian siswa, sehingga konsentrasi ke dalam pembelajaran juga akan terlaksana dengan baik, Pak. oh, Seperti itu, Pak. berarti Pak Iwan menemukan solusi penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik, Pak ya. Betul, Pak. Nah, kira-kira Pak Iwan sudah mempertimbangkan belum konsekuensinya, Pak? Bahwa kalau Pak Iwan Eee, menggunakan media pembelajaran ini kira-kira dampak ke depannya bagaimana konsekuensinya, Pak? Konsekuensinya tentu, bagi diri saya sendiri pertama ya, Pak, ya, bukan merasa direpotkan, akan merasa tertantang gitu untuk memberikan atau menghadirkan sebuah media pembelajaran yang bisa menarik perhatian atau konsentrasi siswa. Jadi konsekuensinya, saya harus siap, dan menyesuaikan media pembelajaran dengan materi dan kebutuhan belajar siswa, Pak. Oh, baik, seperti itu. Berarti Pak Iwan juga telah mempertimbangkan konsekuensinya ya. Selanjutnya, dari rencana Pak Iwan tadi, ternyata saya telah menemukan Pak Iwan sudah memilih prioritas ya, Pak, Betul, Pak. yaitu menggunakan media pembelajaran. Kira-kira bagaimana strategi atau langkah-langkah yang akan Pak Iwan lakukan nih untuk melaksanakan rencana tersebut, Pak? Baik, Pak. Berkaitan dengan rencana tersebut, tentu sebelumnya saya sudah telah mengadakan, asesmen berdasarkan kebutuhan belajar siswa, Pak, ya. Tentunya media yang saya hadirkan nanti berdasarkan kebutuhan siswa tersebut. Jadi rencananya akan saya sesuaikan media pembelajaran tersebut dengan materi yang akan saya ajarkan pada hari itu, Pak. Ya, jadi Oh, nanti akan saya ambil materi dan saya siapkan ke dalam sebuah PowerPoint maupun penayangan video-video pembelajaran yang sesuai atau terkait dengan materi yang akan saya ajarkan pada hari itu, Pak. Seperti itu, nah Pak. baik. Berarti Pak Iwan juga sudah memetakan ya dari rencana itu sudah disusun juga strateginya ya Pak Iwan ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya adakah ukuran keberhasilan bagi Pak Iwan dari strategi atau rencana Pak Iwan yang Pak Iwan rencanakan tadi? Tentu kalau kita berbicara tentang ukuran keberhasilan kembali lagi ke pokok masalah, Pak, ya. Artinya ketika saya menghadapi masalah, siswa kurang bisa konsentrasi, artinya indikator keberhasilan saya menerapkan media pembelajaran itu berarti konsentrasi siswa terhadap, pembelajaran juga akan baik, Pak. Tidak seperti sebelum saya tidak menggunakan media pembelajaran.
Jadi kalau ditanya ukuran keberhasilannya, saya akan menjawab tentu ukuran keberhasilannya adalah konsentrasi siswa bisa kembali ke pembelajaran yang akan saya lakukan seperti itu, Pak. Oh, jadi alhamdulillah ya, Pak Iwan menemukan permasalahan, kemudian memiliki rencana dan strateginya, dan ternyata ukuran keberhasilannya pun tetap kembali kepada permasalahan siswa tersebut, Pak ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya dari rencana dan strategi yang Pak Iwan sudah tentukan tadi, kira-kira adakah komitmen dari Pak Iwan agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik? Ada, Pak. Pertama dari komitmen diri saya sendiri dulu, Pak ya. Yang pertama, saya akan komit terhadap diri sendiri ketika akan menyampaikan materi, segala sesuatu akan saya siapkan. Mulai dari materi pembelajaran itu sendiri, lingkungan belajar juga akan saya siapkan, dan untuk menarik konsentrasi berkaitan dengan masalah tadi, saya akan menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan pada hari itu, Pak. Itu Wah, kira-kira. luar biasa ya komitmen Pak Iwan ini. Ya. Nah, dari komitmen-komitmen yang dibangun, kira-kira tentu Pak Iwan kan berpikir tidak akan bekerja sendirian, Pak ya. Betul, Pak. Siapa Betul. saja Pak yang bisa Pak Iwan rangkul gitu untuk Pak. membantu Pak Iwan? Baik. Yang pertama, ketika di dalam kelas, mungkin saya akan merasa terbantu dengan bantuan dari teman semeja siswa itu, Pak. Artinya Oh, saya akan menggunakan pendekatan tutor sebaya kepada beberapa siswa yang hilang konsentrasi tadi, supaya konsentrasi dalam pembelajaran bisa terfokus kembali. Itu kalau di dalam lingkungan kelas ya, Pak ya. Kalau di luar berkaitan dengan komitmen tadi, saya akan menggunakan rekan sejawat, Pak, sebagai pembantu saya untuk mengingatkan gitu ya, untuk selalu mengingatkan saya ketika akan mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Seperti itu, Pak, mungkin Pak akan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Iwan pun telah menemukan partner, Pak ya. Jadi Pak Iwan nanti ke depan tidak sendirian. Nah, jadi kira-kira Pak Iwan bisa tidak menarik kesimpulan bahwa permasalahan Pak Iwan itu ditangani dengan bagaimana? Bisa tidak ditarik kesimpulannya, Pak, untuk hari ini? Sebelumnya berdasarkan obrolan kita ini, Pak, saya tadi selama berobrolan tadi mencoba berpikir untuk mencari solusinya, dan ketika saya sudah ngobrol dengan Pak Kasudin juga alhamdulillah saya terpikirkan solusinya itu. Jadi kalau mulainya ketika konsentrasi belajar siswa, mungkin saya akan menggali atau menemukan beberapa indikasi masalah dari permasalahan yang akan saya hadapi. Dari permasalahan yang saya hadapi ini, saya temukan 3 tadi indikasi permasalahannya, dan sebagai solusinya mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran khususnya pada masalah yang saya hadapi sekarang ini, Pak ya, media pembelajaran yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan pada hari itu. Dan juga saya akan mengharap atau meminta bantuan atau meminta kerjasama dari rekan sejawat untuk membantu saya mengingatkan ketika akan ke KBM belajar supaya menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan KBM. Dan yang kedua, saya juga akan meminta bantuan dari teman sebaya, tutor sebaya, teman terdekat dari siswa tersebut. Jadi dari ketiga indikasi tadi, solusinya saya harapkan masalah yang saya hadapi ini dengan ketiga solusi tadi akan saya pecahkan, Pak. Alhamdulillah, Pak Iwan telah menyampaikan permasalahan dan ternyata solusinya pun sudah ditemukan sampai Pak Iwan menarik kesimpulan. Bagaimana perasaan Pak Iwan setelah Pak Iwan menemukan solusi-solusi dari permasalahan Pak Iwan itu? Alhamdulillah, Pak. Ini berkat obrolan dengan Pak Kasudin. Saya sebelumnya belum terpikir tadi, Pak, untuk bekerja sama dengan siapa gitu ya. Terpikir hanya ketika Pak Kasudin bertanya, ya alhamdulillah ditemukan juga solusinya gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu ya, insya Allah lah
perasaan saya lega sekarang Pak, sudah menemukan Oh, solusi alhamdulillah atas sudah lega masalah Pak ya. ya, yang terpikirkan sekarang itu saya akan mencoba menerapkannya mungkin Pak. Jadi kalau tanya perasaan, terima kasih Pak Kasudin gitu. Saya sudah mengeluarkan unek-unek saya terkait dengan masalah pembelajaran sehingga menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Baik. Nah, kira-kira tentu setelah ini Pak Iwan kan akan melaksanakan rencana-rencana yang telah tadi disampaikan Pak Iwan ya. Betul Nah, Pak. kira-kira kapan kita mengagendakannya lagi Pak untuk membicarakan tindak lanjutnya ini Pak? Baik, alhamdulillah Pak. Jadi nanti akan saya coba terapkan dulu media pembelajaran ini terkait dengan materi pembelajaran yang tadi hilang konsentrasi di siswanya. Akan saya coba di hari Senin depan Pak ya. Oh, Akan coba di siap. ya, setelah itu akan saya lihat progresnya dan mungkin di hari Kamis depan atau seminggu setelah ini mungkin saya akan menghubungi Pak Kasudin lagi. Saya meminta waktu Pak Kasudin lagi untuk mengobrol masalah progres dari permasalahan yang saya hadapi pada hari ini. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa ya Pak Iwan. Alhamdulillah Pak Iwan telah menyampaikan permasalahan, menemukan solusi, dan kita pun sudah berbicara tentang tindak lanjutnya ya. Mungkin karena Pak Iwan hari ini sudah lega perasaannya, kita cukupkan. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya aturkan juga terima kasih pada Pak Kasudin dan alhamdulillah hatur nuhun pisan Pak Kasudin. Mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kasudin sebagai coach dan Pak Iwan sebagai coach yang baik. Alhamdulillah, sebuah teknik coaching yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh Pak Kasudin dan Pak Iwan. Sebagai coach juga Pak Iwan Pak Kasudin juga sudah bisa sudah dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Iwan sehingga Pak Iwan sebagai coach mampu memberikan umpan balik yang sangat bagus, mampu mampu mengeluarkan permasalahannya dengan jujur dan mampu membuat rencana dari permasalahan tersebut hingga kemudian nantinya berjanji akan dilaksanakan bersama-sama, berkomitmen dengan teman-teman lain yang ada di sekolah juga, dan bersama-sama bertanggung jawab. Di sini alur ceritanya juga sudah sesuai dari tujuan, identifikasi masalah, dan lain sebagainya. Overall, teknik coaching yang dilakukan Pak Kasudin dan Pak Iwan sangat luar biasa, dan saya sangat tertarik, istilahnya sangat sangat bagus sekali. Terima kasih untuk sesi ini. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Kasudin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.